yang tadi kita telah laksanakan dan dilanjutkan dengan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan yang tadi kita laksanakan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam yang kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita semuanya mudah-mudahan pula mendapatkan syafaat hadirin yang dirahmati Allah. Pada acara ini sebenarnya acara yang lain dari biasanya, karena ini adalah hari bersejarah bagi warga PKI, yang hari ini itu adalah pesta demokrasinya kita. Mudah-mudahan kita yang sudah melaksanakan ibadah ini diterima dalam pemilihannya dan kelak menjadikan suatu saksi dan ibadah yang akhir. Yang kedua, sebelum acara kita mulai, marilah kita doakan dan suratul Al-Fatihah kepada saudara-saudara kita yang sekali lagi tidak pernah kita merasa bosan, yang ada di rumah yang sedang sakit, ya, dan kita doakan supaya sakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga yang di rumah masih kurang sehat, ya, sehatnya itu tidak walafiat, artinya dalam memasukan masjid ini, baik itu remajanya maupun bapak-bapaknya serta ibu-ibunya, mari kita doakan agar sebelum 13 masuk surga bersama. Amin. Ala hadiniya wa qul salam. Al-Fatihah. Juga kita doakan kepada Ustaz kita, Ustaz Haji Muhammadun, insyaallah besok tanggal 13 Mei beliau melaksanakan umroh, ya, mudah-mudahan kembalinya ke Jakarta menjadi haji yang mabrur, ya, dan melaksanakan umrohnya supaya sehat kembali untuk memampukan sendiri. Untuk itu sekali lagi kita bacakan Al-Fatihah kepada beliau supaya sehat walafiat. Ala dini apapun sedang Al-Fatihah. Ya, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk acara berikutnya dalam rangka kita mendapatkan suatu syafaat yang tidak berakhir, maka kita dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran yang disampaikan oleh Haji Muhammadun LC untuk waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'
بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi bacaan suci Al-Quran yang disampaikan oleh Ustaz Haji Muhammad bin Aceh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina was sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Amma ba'du. Alhamdulillah, hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur di pagi hari yang indah ini mudah-mudahan senantiasa dicurahkan oleh Allah. Allah membimbing kita menjadi mukmin yang sebenarnya. Allah menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang tangguh, hamba-hambanya yang siap menghadapi berbagai macam tantangan, ujian, dan berbagai macam cobaan. Dan Allah mudah-mudahan menangkan kita, memberikan nilai kebaikan sehingga kaum muslimin mampu menata hidupnya dalam bingkai ketakwaan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tercurah ke hadirat junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Islam menawarkan sesuatu yang simpel, sesuatu yang sederhana. Kalau mau terima, kalau mau jadilah muslim yang sebenarnya. Islam menawarkan dirinya, andai kita siap, laksanakan perintahnya. Jika siap, jika tidak, maka
La ikraha fiddin. Tidak ada agama ini memaksa kita. Tidak ada istilah Islam membujuk kita. Islam menghargai keputusan kita. Kalau memang tidak mau menerima Islam, monggo kata Allah, lakum dinukum waliyadin. Jadi sesederhana ini pilihannya. Mau jadi muslim, mau tunduk sama Allah, mau jadi orang Islam, maka terima keputusan Allah. Jangan mencela-mencela. Tidak boleh ragu-ragu. Kalau memang tidak mau, silakan, gak masalah. Allah tidak akan rugi andai seluruh manusia kufur dan ingkar kepadanya. Allah tidak akan pernah bisa turun pangkat derajatnya hanya kemungkaran kita, hanya karena kekufuran kita. Kalau mau, terima. Jika tidak masalah bagi Allah. Maka tidak ada Islam mengenal kata setengah-setengah, Muslim setengah, atau kafir setengah. Alhamdulillah sudah jadi Muslim walaupun setengah Muslim. Dia begitu-gitu juga setengah kafir. Buktinya bikin masjid. Adakah istilah seperti itu? Setengah Muslim, setengah kafir? Gak ada. Tidak ada istilah setengah Muslim, tidak ada istilah setengah kafir. Muslim ya Muslim, titik. Konsekuen. Muslim ya Muslim, harus loyal terhadap keputusan Allah. Muslim harus siap menyambut panggilan Allah. Konsekuensi. Itu gentle. Itu betul-betul berarti siap memikul tanggung jawab terhadap keputusannya. Ini pribadi hebat, bertanggung jawab, punya responsibility yang kuat bahwa kalau dirinya memilih Islam sebagai pilihan, sebagai tanggung jawab, sebagai ideologi, sebagai way of life, sebagai petunjuk hidupnya, terima keputusan Allah tanpa mencela-mencela, tanpa keraguan sama sekali. Muslim yang tidak mau silakan, terserah. Karena apa? Selamat dan tidaknya hidup, tanggung jawab dirinya kembali kepada diri dan keputusannya. Allah hanya menunjukkan, Allah hanya memaparkan, Allah hanya menyampaikan. Allah sayang, maka diberi petunjuk, disampaikan arahan, keputusan di tangan kita. Tapi jangan jadi manusia yang setengah-setengah, bikin susah, gak jelas pendirian. Manusia setengah-setengah yang bikin rusak nilai kehidupan bermasyarakat. Kenapa? Gak jelas. Disebut Muslim sholat kagak, disebut Muslim dekatnya dengan orang kafir, disebut kafir kagak mau juga. Jangan gitulah, dikit-dikit kafir, dikit-dikit kafir. Siapa yang menuduh kafir? Tidak ada yang menuduh kafir, hanya memaparkan Allah. Kita sampaikan bahwa Islam yang kita pegang, kalau memang jadi tujuan dan pilihan, jelaskan dalam kehidupan dengan bukti yang sebenarnya. Izharuddin, tunjukkan keislaman.
Tunjukkan jati diri. Jangan sampai kemudian pribadi ganda. Siapa Pak pribadi ganda? Bencong katanya. Kalau sudah pribadi ganda kayak gini, suara cempreng, bikin rusak telinga, tingkah perak, gak kelihatan, gak jelas maknanya, dan moral serta harga diri runtuh turun. Makanya siapa kita? Bagaimana identitas kita? Maka perlihatkan dalam bentuk nyata keberpihakan kita, pembelaan kita. Tunjukkan nyata dalam bentuk siapa sebenarnya teman dekat, teman setia kita, dan siapa sebenarnya yang berhadap-hadapan dengan kita. Jangan ngawur. Muslim tapi ternyata tidak ada keberpihakan terhadap Allah. Muslim ternyata tidak ada pembelaan terhadap Al-Quran. Muslim tapi tidak pernah ada komitmen terhadap sesama Muslim untuk merekatkan tali ukhuwah Islamiyah, saling bela-membela, bantu-membantu. Rusak Islam kita. Jadi jangan menjadi setengah Muslim dan di lain pihak menjadi setengah kafir. Kenapa? Karena di hadapan Allah kedua kelompok ini sama. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'an. Kelak nanti Allah akan mengumpulkan orang munafik yang punya kepribadian ganda, orang munafik yang tidak jelas keberpihakannya, orang munafik yang tidak jelas pembelaannya, orang munafik yang tidak loyal terhadap Allah dan Rasulnya, orang munafik yang menggunting dalam lipatan, orang munafik yang hanya bikin resah. Allah akan kumpulkan orang yang punya kepribadian ganda ini dengan teman dekatnya, yaitu penentang hukum Allah, penista Al-Quran, orang yang menolak keimanan terhadap Allah. Jami'ul munafiqina wal kafirin. Ingat, hidup tidak selamanya. Nyari dunia ada batasnya. Tidak akan mengenyangkan hanya 100-200 ribu rupiah. Dan andai itu menjadi bagian dari rasuah, menjadi bagian dari harta haram, neraka. Dan Allah akan kumpulkan orang-orang seperti ini fi jahannam jami'a wal iyadu billah. Ingat hadirin, hidup pertanggungjawaban. Nilai yang akan berlalu tanpa diminta nilai-nilai dan pertanggungjawabannya. Kelak nanti Allah akan menanyakan kita hatta jari kita. Untuk apa jari ini? Bagaimana fungsinya? Bagaimana pembelaannya? Bagaimana sikapnya? Ke arah mana dia kita sasarkan? Apa yang dia sentuh? Apa yang dia ambil? Jari ini akan menjadi saksi. Jangan sembarangan. Allah mencatat dengan rapi semua tindakan dan perbuatan kita. Allah meminta, muslimkah ketika kita mempergunakan anggota tubuh kita? Atau justru kita penentang Allah? Ataukah justru kita menjadi perusak tatanan kehidupan beragama? Jari ini, tubuh ini akan bersaksi di hadapan Allah, muslim dan tidaknya. Hati-hati, jangan sembarangan. Allah
mencatat, Allah memindai, Allah memperhatikan, Allah merekam semuanya. Dan tidak ada yang tersisa, tidak ada yang tersembunyi, kecuali Allah akan bongkar habis-habisan. Bagaimana sikap kita hari ini, bagaimana pembelaan kita, bagaimana kemudian kondisi kejiwaan kita ketika mengarahkan hidup untuk membela keislaman atau membela kekafiran. Kita kelak yang nanti akan membuktikan bagaimana konsekuensi pilihan kita. Maka jangan jadi setengah-setengah. Kalau berani, kalau memang gentle, buktikan saja. Menolak hukum Allah, menolak keimanan kepada Allah, sudahlah berarti lepaskan keislaman. Jangan jadi begundal. Masing punya konsekuensi. Kenapa hadirin? Karena sekarang ini ada upaya membuat umat Islam menjadi banci. Ada upaya membuat umat Islam menjadi kepribadiannya ganda. Ada upaya membuat umat Islam menjadi Muslim setengah, kafir setengah. Keislaman seperti ini tidak akan membuahkan hasil apapun dan tidak akan pernah mensiratkan nilai kemukminan. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Surah An-Nisa ayat yang ke-65. Fala wa rabbika, maka sungguh demi Tuhanmu. Sumpah. Sumpah bukan perkara sepele. Demi Tuhanmu, hai Muhammad, la yu'minun, mereka tidak dikatakan beriman. Kalau nggak disebut beriman apa, Pak? Bu, kalau tidak disebut beriman apa namanya? Demi Tuhanmu, mereka tidak dikatakan beriman. Hatta sehingga yuhakimuka fima syajara bainahum, menerima keputusanmu, keputusan Rasulullah terhadap apa yang mereka perselisihkan, mereka putuskan dengan keputusan Rasulullah. Ini masalah Al-Maidah 51. Ini masalah pemilu kada. Ini masalah kepemimpinan. Masalah apapun, sampai Anda tidur, bagaimana gaya tidur Anda, apalagi masalah politik, gaya tidur Anda, putuskan berdasarkan apa yang diputuskan oleh Allah dan Rasulnya. Orang kafir juga bisa makan dan punya gaya makan. Maka Allah juga memerintahkan kepada kita untuk mengkonsumsi yang halal, dan Allah memberikan gaya makan yang syar'i. Allah memberikan gaya bermasyarakat yang benar, dan Allah memberikan gaya kepada kita bagaimana cara memilih pemimpin yang benar. Masing-masing punya gaya. Pilihan kita yang mana? Bima syajara bainahum, terhadap perselisihan, terhadap berbagai macam hal yang diperdebatkan, pilih keputusan Allah dan Rasulnya. Gak usah bingung, Muslim gak usah bingung. Muslim masih bingung. Tapi kan KJP lagi. Dajjal bawa surga. Gak usah KJP, Dajjal bawa surga. Dajjal itu bisa merubah di tangan dan berbagai macam atribut yang dimilikinya gambaran surga dan neraka. Apalagi cuma BPJS. Dajjal bawa surga, Dajjal bawa
Gak ada yang hebat. Muslim punya pilihan jelas. Muslim tidak ada keraguan di dalam dirinya. Kenapa? Karena garansinya iman, taruhannya keyakinan. La yu'minun, tidak disebut beriman, hatta yuhakimuka fima shajara bainahum, sampai memutuskan perkara dengan apa yang telah diputuskan oleh Rasul terhadap yang diperselisihkan oleh mereka. Rame sekarang ini. Tapi enggak ada tapi. Anda punya iman atau tidak? Punya keyakinan atau tidak? Kalau punya keyakinan, pegang Quran, baca Quran. Tadi sudah diperdengarkan Quran. Dengar Quran, gak usah dengar yang lain. Quran bicara hudal lil muttaqin, petunjuk kepada jalan yang lurus, selamat kita, gampang pilihan kita, jelas pilihan kita, tidak bimbang lagi. Tapi bagi yang kemudian yuwaswisu fi sudurin nas, yang didengar setan, yang didengar tipuan, yang didengar hanya propaganda, yuwaswisu fi sudurin nas, pantas ragu terus. Gara-gara uang 10.000 aja digadaikan akidah dan iman. Pantas gak pernah berkah. Kenapa? Dijual agama dengan harga yang murah. Na'udzubillah min dari umat Islam Indonesia, warga Jakarta. Sedang berhadapan Anda dengan keputusan penting tentang bagaimana diri dan kepribadian kita yang sebenarnya. Jangan main-main dengan agama. Jangan menjadi muslim setengah-setengah. Karena muslim setengah-setengah la yu'minun, hatta sampai kalau memang benar-benar ingin tetap dianggap mukmin lagi, putuskan, yakinkan, ikuti keputusan Rasulullah, keputusan Allah dan Rasulnya. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita. Lalu kemudian mereka tidak merasa ragu, tidak ada ganjelan di dalam diri terhadap keputusanmu. Apa sifat yang diganjelkan oleh kita? Kalau sampai kemudian Allah berkata, jangan ambil pemimpin dari kalangan orang-orang non-muslim. Apa sih ganjelannya yang bikin kemudian kita masih mikir-mikir? Apa sih ganjelannya? Apa sih yang membuat diri kita harus kemudian berpikir ulang? Ketika Allah menggambarkan bahwa di antara ciri orang munafik adalah alladzina yattakhiduna al-kafirina awliya min dunil mu'minin. Apa yang bikin kita bimbang? Bahwa kalau memang ini mensiratkan sifat kemunafikan, tinggalkan. Jangan berkubang pada kesalahan. Kalau memang Allah mengatakan, hati-hati kamu ketika kamu mengambil pemimpin dari kalangan orang-orang non, maka sesungguhnya kamu bisa menjadi orang-orang yang munafik sebenarnya, orang-orang yang lepas agamanya. Apa sih yang bikin kita bimbang? Minyak goreng berapa karung kemarin Pak? Dapat nggak Pak? Kebagian nggak? Lo gitu. Kebagian nggak? Kasihan dulu. Hadirin yang dirahmati Allah SWT. La yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita. Jangan merasa berat hati terhadap keputusan Allah. Kenapa babi haram? Kan makhluk Allah juga, Allah yang ciptakan. Allah menciptakan makhluknya dan kemudian memberikan fitnah ke dalamnya. Itu masyiah, kehendak Allah, mau-maunya Allah.
Allah mau jadikan bumi hancur. Allah mau jadikan penghuni planet-planet dari berbagai macam jenis makhluk yang lain. Mau-maunya Allah, terserah Allah. Bumi tumbuh-tumbuhan, berbagai macam hasil-hasil dari berbagai macam pertanian. Kok cuma segitu? Ya maunya Allah. Gak usah kemudian kita mencoba untuk bertanya tentang sesuatu yang di luar dari nalar kita. Karena apa? Karena tidak semua nilai-nilai agama harus masuk dalam logika kita. Kalau logika kita berkata, kan Singanu itu mampu bikin jalan jadi licin, Singanu itu bisa bikin kemudian berbagai macam jadi mudah. Logika kita berpikir bahwa dia cocok jadi pemimpin kita. Tapi itu bertolak belakang dengan keputusan Allah. Sebaik apapun mereka, Allah sudah menyatakan bahwa mereka dengan kekufurannya rusak. Dan mereka bukan hendak menolong orang yang beriman, tapi hendak memanfaatkan saja. Jadi jangan tergoda dengan apa namanya? Sembako. Ingatlah, kalau masih tergoda dengan sembako dari mereka, ingat Idul Adha. Punya kambing diapain? Dibikin gemuk dulu kan? Dikasih makan yang enak dulu kan? Punya kerbau, punya sapi, sebelum dipotong diapain dulu? Dikasih makan yang enak-enak, dimanja-manja, dipijitin, dicuci, dan lain sebagainya, dimandiin. Untuk apa, Pak? Ujung-ujungnya disembelih kan? Umat Islam mesti belajar. Al-kufru millah wahidah, kekufuran agama yang sama. Kalau dulu Fir'aun berani terhadap Musa, kalau dulu Abu Jahal, Abu Lahab hendak membunuh Rasulullah, sekarang siapa yang hendak dituju? Leher kita. Jadi ini jangan hanya menjadi sesuatu yang menyilaukan dunia kita. Tanpa sadar akidah kita digiring menuju kekafiran, tanpa sadar ternyata nasib bangsa ini diserahkan kepada berbagai macam kebatilan. Kiamat rusak bangsa ini. Jangan jadi muslim setengah-setengah. Wa yusallimu taslima. Muslim yang hakiki adalah tunduk kepada Allah dengan sebenar-benarnya kepasrahan. Terima Al-Quran dari mulai Al-Quran sampai kepada An-Nas. Terima konsep Islam dari mulai syahadat sampai kepada hal-hal terkecil dalam kehidupan kita, termasuk politik dan pilihan jari Anda. Islam meminta komitmen kita. Islam meminta agar kita mampu izharul haq, menampakkan agama dan syiar kita. Islam meminta di mana persahabatan kita. Apakah kita bersahabat dengan sesama muslim atau kita bersahabat dengan orang-orang yang memusuhi agama kita? Indonesia ini, Pak, dihuni oleh umat Islam yang santun-santun. Saking santunnya, Pak, berbagai macam penistaan kepada mereka, umat Islam masih mampu bersabar. Di zaman Rasul kalau ada orang bikin masjid dirar, Pak, di zaman Rasul ada orang munafik bikin masjid dirar, Pak. Buka tafsir Al-Muyassar karangan Syekh At-Turki. Di situ dikatakan bahwa sikap Rasul terhadap masjid dirar adalah hudima wa ukhriqa. Hudima berarti masjidnya dihancurkan dan dibakar.
Zaman sekarang, hari ini ada masjid Diror masih aman, Pak. Bahkan diresmiin. Ada masjid yang tafriqun bainan nas, tafriqun bainal mu'minin, memecah belah kesatuan kaum muslimin, memecah belah kesatuan orang-orang yang beriman, masih aman. Bahkan didirikan resmi. Saking apa? Santunnya umat Islam di Indonesia. Makanya ketika ulama menyampaikan pesan kepada umat tentang pesan-pesan ilahi agar umat Islam punya kepribadian sejati, memilih yang benar, memilih yang seiman, bukan sedang memprovokasi, tapi sedang meluruskan umat agar istiqomah dalam beragama. Menenangkan umat jangan sampai anarki. Karena apa? Karena kalau berkaca ke zaman ditegakkannya syariat, Masjid Diror langsung dihancurkan saat itu juga. Umat Islam Indonesia termasuk lembut. Tapi jangan sampai kelembutan umat Islam Indonesia ini dijadikan sebagai alat untuk menipu kaum muslimin di Indonesia dengan berbagai macam keindahan-keindahan dunia yang tidak berharga dibandingkan iman. Makanya Bapak, Ibu, kalau tidak ingin tertipu, banyak-banyak mi'raj. Kalau tidak ingin tertipu oleh dunia, banyak-banyak mi'raj. Mi'rajul mu'min as-sholat. Mi'rajnya orang yang beriman adalah sholat. Orang yang sholat maka akan tamasya menuju langit, mi'raj di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tamasya menuju langit dalam setiap sholat. Kalau hari ini ada yang mau tamasya enggak? Tamasya Al-Maidah. Mi'rajlah menuju langit. Begitu Anda di atas, dunia itu kecil. Apalagi sembako. Sehari habis sembako. Kalau orang gak pernah mi'raj, sembako itu tumpukan emas. Wah, mahalnya luar biasa. Diburu sampai menjual iman, mengorbankan kehormatan. Dicari sampai kemudian tidak peduli terhadap saudara sendiri. Kalau sampai gak pernah mi'raj, yang ada di benak kita adalah dunia. Yang ada di benak kita adalah harta. Padahal ternyata mata'un qalil. Ternyata perhiasan yang sedikit, nilai yang tidak berharga. Kenapa? Gak pernah mi'raj, gak pernah mau sholat, gak pernah mau tekun, tunduk di hadapan Allah. Pantas bisa dibeli, harga murah, pelacur-pelacur akidah. Jangan kemudian menyangka pelacur itu hanya yang ada di Kalijodo sana. Udah bubar ya. Ada pelacur-pelacur akidah yang menjual iman dan keyakinan gara-gara sembako, yang menjual iman dan keyakinan gara-gara ingin dibikinin masjid. Padahal masjid yang dibikin oleh orang kafir dan orang munafik Diror. Masjid yang mendatangkan madarat, masjid yang dihuni oleh setan, masjid yang tidak akan tumbuh ketakwaan, masjid yang tidak akan memberikan keberkahan, masjid yang hanya mendatangkan malapetaka. Kenapa? Karena Allah yang menyebutnya sebagai Diror, pembawa madarat, pembawa bencana, pembawa malapetaka. Maka mi'rajlah Pak. Tadi kita sudah mi'raj dengan qiyamul lail, sudah mi'raj dengan sholat subuh, dengan rawatib, masih juga tertipu dengan sembako. Masya Allah.
Wah, nggak sembako Pak, diumrohkan. Gimana nih Pak kalau diumrohkan Pak? Masih kebeli juga nih? Bu, diumrohin mau nggak? Buat ibadah, kapan lagi? Hitung-hitung nyuci dosa. Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Allah Maha Suci, Pak. Allah Maha Suci, Bu. Tidak akan menerima dari kita kecuali yang suci. Sholat kita yang suci yang diterima. Sholat yang masih bawa baju koko haram. Sholat yang masih ada sembako haram. Umroh yang diongkosi dengan ongkos dari Dajjal. La yaqbal illa thayyiban. Allah tidak akan menerima kecuali yang suci-suci saja. Loh, emang yang diongkoskannya harta haram? Jelas. Ar-rasi wal murtashi finnar. Itu bagian dari sogok menyogok. Yang disogok, yang menyogok dalam neraka. Yang disogok, yang menyogok dalam neraka. Jangan main sogok-sogokan, gak enak. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, umat Islam ini memang kalau sampai memandang dunia begitu indah, kurang ikhlas atau kurang tamasya terhadap ayat-ayat suci Al-Quran. Cobalah tamasyakan mata kita, tamasyakan hati kita dengan Al-Quran. Dalam Al-Quran sudah digambarkan iblis, setan yang ditawarkan kepada kita yang indah-indah, Pak. Iblis dan setan menawarkan yang indah-indah. Tadi dibacakan oleh Qori kita bagaimana gambaran awal kehidupan manusia. Pada saat awal kehidupan manusia itu Allah melarang kepada Adam, la taqraba hadhihi sajarah. Tapi dalam gambaran iblis ketika digambarkan kepada Adam alaihissalam, syajarah itu indah, luar biasa indah. Syajarah itu menjadi khul, menjadi pohon kekekalan. Tapi ternyata justru dari memakan buah dari pohon tersebut, Adam dan istrinya justru diturunkan oleh Allah melakukan tindakan pelanggaran terhadap Allah sehingga tidak layak lagi di dalam surga. Maka kita pun sama, mestinya sadar apa yang digambarkan dengan kondisi Jakarta ini macam sihir. Ini sihir luar biasa, Pak, dari kapitalisme. Ini sihir luar biasa, Pak, dari kehidupan liberal. Umat Islam seharusnya jangan sampai tersihir. Cukup dulu ayahanda kita Adam alaihissalam tertipu, tersihir oleh iblis. Harusnya jadi pelajaran buat kita. Jangan sampai tertipu untuk kesekian kalinya oleh tipuan dan sihir iblis, utamanya iblis di Jakarta yang menyihir kaum muslimin dengan berbagai macam keindahan dunia sementara. Tapi kelak nanti, Pak, kalau sudah berkuasa, mereka akan menghamparkan kapet merah buat kapitalisme, menghamparkan kapet merah buat kolonialisme era modern. Nggak cukup apa? Freeport habis, seluruh SDA kita dibongkar habis-habisan, dibawa ke sana. Kita hanya gigit jari. Nggak cukup apa kita belajar dari sana?
bahwa bumi Indonesia yang indah dan kaya ini bukan kita yang menikmati. Saatnya kita sadar ketika mereka habis-habisan berinfak di jalan setan. Mereka lagi habis-habisan, Pak, berinfak di jalan setan. Mereka sedang habis-habisan berjuang di jalan setan. Harusnya sadar kalau kita tidak berjuang di jalan Allah, maka jangan salah kalau Indonesia kelak menjadi Andalusia kedua, menjadi Singapura berikutnya, menjadi Filipina yang kesekian, atau menjadi tanah-tanah jajahan Yahudi untuk di masa yang berikutnya. Sampaikan, ungkapkan. Ini bukan provokasi, ini rasa bela, ini rasa jawab, ini adalah penyampaian nilai Quran. Quran sudah menitipkan bumi ini untuk kita. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Siapa khalifahnya, Pak? Siapa khalifahnya, Pak? Orang yang beriman, orang yang soleh. Kita orang Islam, kita yang mewarisi bumi Indonesia. Ini bukan sekedar karena kita mayoritas. Tuntutan keyakinan, kewajiban agama. Walaqad katabna fi Zabur min ba'di dzikri annal ardha yarithuha ibadiyas sholihin. Telah tercatat dalam kitab Zabur, bukan lagi Quran. Dan semenjak Zabur sampai Al-Quran tadi disampaikan oleh Ustaz kita, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Telah tercatat dalam kitab-kitab samawi, dalam kitab Zabur, tahu bahwa bumi itu akan diwariskan kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Ibadah soleh akan diwariskan, dititipkan, diserahkan kepada orang-orang yang soleh. Maka ambil tanggung jawab, tentukan pilihan yang benar, buktikan keislaman kita, sejauh mana pembelaan kita, siapa jadi diri kita. Allah Akbar. Masih juga kalah DKI. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti DKI muslimnya memang jarang mi'raj. Berarti DKI warganya masih tertipu oleh tipu dajjal dan sihir setan. Maka mi'rajlah, mi'rajlah. Jangan sampai kemudian kita tidak pernah berhubungan dengan Allah melalui sholat dan qiraah kita. Tamasya ke langit, tamasya melalui Al-Quran, dan bertamasyalah ke masjid. Masjid ini, Pak, kalau ingin benar-benar terurus, pikirin masalah negara. Ini masjid, kalau ingin terurus, pikirin masalah negara. Selama Bapak ingin ngurus masjid dan tidak pernah mikir tentang masalah negara, maka ngurus masjid ada di tangan Bapak. Ambil dua pilihan, mau ngurus masjid, negara langsung yang ngurus, atau mau ngurus masjid, kita yang ngurus tanpa ada unsur negara. Mending mana? Harusnya kita kemudian minta yang ngurus masjid bukan cuma kita, tapi negara. Kita hanya menjadi wakil negara. Kenapa? Bagi yang pernah ke tanah suci akan melihat hal yang aneh ketika masuk masjid. Enggak ada yang namanya kotak amal. Ya, betul nggak? Ada kotak amal nggak di sana? Dari pintu ke pintu, baik Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, dari pintu ke pintu cari kotak amal, nggak nemu. Coba kalau pemerintahnya berpikir bikin kotak amal kayak di Indonesia,
Sehari bisa dapat berapa, Pak? Ratusan miliaran kali. Kenapa tidak ada kotak amal di Masjid Nabawi? Kenapa tidak ada kotak amal di Masjidil Haram? Sampai tidak ada kotak amal di masjid-masjid yang lain, Masjid Aisyah, Masjid Sajarah, Masjid Kuba, bahkan sampai masjid terapung juga tidak ada kotak amal. Negara yang menjadi pemakmur masjid, negara yang kemudian turun tangan untuk memakmurkan masjid, negara yang langsung bertindak mentakwakan masyarakatnya, bukan memurtadkan masyarakatnya. Maka ketika negara tidak turun untuk mentakwakan rakyatnya, negara akan diambil oleh orang-orang yang memurtadkan rakyatnya. Ketika negara tidak mengurus masjid-masjidnya, maka negara malah akan membela berbagai macam kepentingan maksiat dibandingkan kepentingan agama. Maka akhirnya, Pak, kita lah yang menjadi wakil akhirnya. Karena kita yang menjadi wakil, ujung-ujungnya apa, Pak? Ada yang mau infak, ada yang kagak. Masjid kotor, akan ada marmut. Datang ke masjid, dengar laporan keuangan, gak pernah tersentuh sama sekali. Kenapa? Karena kita sebagai wakilnya pun ujung-ujungnya kurang peduli. Maka Pak, kalau tidak ingin terlalu beban berat, kalau tidak ingin kemudian beban itu di tangan kita saja, berbagilah dengan negara. Dengan cara apa? Tentukan pilihan pemimpin di tangan Anda. Di tangan Anda pilih orang yang beriman. Mudah-mudahan mereka bisa ngurus masjid-masjid kita. Mereka memperhatikan ketakwaan kita. Jadi bagi yang masih berat berinfak ke masjid, kalau begitu infakkan tangan Anda dan jari Anda untuk kepentingan umat. Ini udah nggak mau infak, nggak mau ngurus-ngurus masjid, nggak peduli terhadap keuangan masjid, negara juga nggak diurus. Datang pemilu kada, datang pemilu, nggak mau tahu, memilih asal pilih. Tidak ada pilihan yang benar berdasarkan konsep iman. Celaka, nggak punya amal sama sekali berarti, nggak punya infak sama sekali berarti. Jadi tamasyalah ke masjid. Perhatikan. Oh, masjid kita kurang terawat, masjid kita kurang teratur. Di mana sumbernya? Kurang peduli kita, pedulilah terhadap masjid. Kalau belum sanggup peduli, tentukan pilihan dengan baik. Jangan sampai tangan Anda menjadi fitnah, jangan sampai tangan Anda menjadi madorot, jangan sampai tangan Anda melukai kaum muslimin. Ingat, andai 5 tahun ke depan pemurtadan massal di mana-mana, gara-gara tangan kita salah pilih, siapa yang nanti kelak akan kemudian bertanya dan mempertanggungjawabkan? Allah yang langsung bertanya bahwa 5 tahun ke depan pemurtadan massal gara-gara salah kita. Kalau sampai kelak negeri ini benar-benar dijual, kalau kelak sampai negeri ini dikangkangi oleh Amerika dan Yahudi, kalau sampai kelak negeri ini menjadi Singapura, Islamnya ditendang habis-habisan, kelak tangan Anda untung tidak dibuntungin oleh Allah di dunia. Kelak tangan ini akan Allah binasakan. Bima kasabat aydin nas. Kerusakan karena tangan manusia, maka tangan ini yang akan diminta pertanggungjawaban. Hati-hati. Hadirin, tamasyalah dengan tamasya Quran, berarti taat kepada Allah dan Rasulnya. Tentukan hari ini kemenangan kaum muslimin. Tentukan dalam doa kita ini adalah kejayaan kaum muslimin. Tentukan dalam hati kita ini adalah pilihan harga mati kaum muslimin. Jangan salah pilih. Jangan sampai dikadali oleh setan dan dajjal. Tamasyalah ke langit sana. Biar kita paham
kecil dunia ini. Kecil sembako itu nggak ada harga. Tamasyalah menuju langit, biar kita melihat bahwa planet ini pun kecil, tidak ada harganya. Jangan sampai kalah oleh sihir Dajjal mata sipit. Jangan sampai kalah oleh sihir setan laknatullah. Dan tamasyalah ke masjid biar kita lebih peduli. Karena apa? Ini rumah Allah. Kalau sampai rumah Allah terlantar, maka terlantar pula negeri kita. Kalau sampai rumah ini kemudian tersia-sia, sia-sia pula kehidupan kita. Kalau sampai rumah Allah ini tidak diperhatikan, maka tidak akan diperhatikan pula lah hidup kita. Tamasyalah ke masjid biar kita lebih peduli terhadap sesama. Biar kita bisa berjabat tangan dengan sesama muslim. Biar kita bisa saling merekatkan tali ukhuwah dengan kaum muslimin. Tamasyalah ke masjid, jangan cuma ke mall doang. Andai di masjid kita melihat bahwa kurang peduli masyarakat, maka mulailah kepedulian terhadap masjid dengan mengangkat pemimpin yang benar. Biar apa? Biar kayak Saudi Arabia, tanpa kencreng, tanpa kotak amal, tanpa minta-minta, negara langsung turun tangan. Alhamdulillah, kalau negara turun tangan, masyarakatnya juga peduli. Subhanallah. Ini udah negara nggak peduli, kita juga, masya Allah. Apa yang bisa dibanggakan? Sekali lagi, tamasya Qur'ani, tamasyalah ke langit, dan tamasyalah ke masjid. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita sebagai hamba yang bertakwa. Kemenangan kaum muslimin hari ini, Allahu Akbar. Janji bahwa kita akan memenangkan muslim untuk memimpin muslim lagi. Kalimat takbir menjadi bagian dari kejayaan Jakarta. Allahu Akbar. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari kami pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi apa yang disampaikan oleh Ustaz Sumaryono. Mudah-mudahan ini merupakan suatu bekal kita di pesta demokrasi ini, datang untuk memilih. Jangan salah memilih pimpinlah pemilih muslim. Untuk itu dalam rangka kita terus jalan ihdinas siratal mustaqim, mari kita berdoa yang banyak dan dipimpin oleh Ustaz Muhammad Tepakut Jemaah Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin.